ombak kita ini tak tinggi sekali. Nah, tingginya lebih kurang hampir 10 meter. Nggak tinggi Pak ya. Jadi ramai pun boleh datang ke sini, mereka pergi surfing ke sana. Ombaknya nomor 2 di dunia setelah Brazil. Hawaii itu masih nomor 3 Bapak setelah kita Mentawai. Makanya siapapun bintang-bintang yang pemain daripada surfing sudah datang di sini Bu. Ada mereka pun juga ada resort-resort yang mereka bangun di sini. Jadi kita pun sama pemerintah daripada Gubernur Sumatera Barat memberikan izin kepada beliau tersebut untuk membangun resort di sini, tapi bukan menjadi hak milik. Dia cuma dikasih HGU saja, hak guna usaha gitu. Jadi itu ada kontraknya. Kontraknya misalnya dia boleh memakai tempat itu selama sampai 10 tahun. Nah, jadi kalau perjalanan kita di sini, kalau ke Pulau Mentawai kita menggunakan Mentawai Fast ya, kapal cepat namanya atau speedboat, itu lebih kurang 3,5 jam perjalanan kita. Ya, jadi kalau kita menggunakan kapal feri biasa, nah itu lebih cepat lagi, lebih kurang 12 jam perjalanan. Bah, laut, Nah, biasanya kita laut jam bah. 7 malam berangkat kalau dengan feri, nanti sampai di pulau tersebut jam 7 pagi juga. Ya 12 jam perjalanan. Kenapa? Karena kalau feri kan memang lambat. Karena selain kita membawa bus-bus membawa sembako ya, Ibu-ibu hebat. masuk dengan Kuat, bus-bus kuat. bus-bus yang bawa ini BBM juga macam itu. Jadi makanya kapal feri itu kan memang agak lambat gitu. Tapi kalau kita hanya passenger saja atau penumpang saja, nah itu memang kita menggunakan Mentawai Fast di sini. Jadi pulaunya banyak nih Pak. Arah sebelah utara kita ada namanya Pulau Sikabaluan namanya. Sikabaluan. Ya, nah, terus ada Pulau Pagai, ada Sipora gitu ya. Ada itu kalau Sipora itu udah paling selatan, udah dekat dengan Bengkulu. Ini pulau apa ya? Kalau di utara kita yang dekat daripada Sikabaluan tadi, itu kita sudah dekat dengan Pulau Nias yang berada di Sumatera Utara. Nah, gitu. Jadi betul kata Bung Ded malam ya, di Mentawai tersebut memang dia bukan Minang ini. Itu enak tuh Nah, pulau jadi tuh. pendatang yang wajahnya hampir sama dengan orang Nias. Pulau Padang. Jadi seperti wajah-wajah Vietnam Kayak lah, Abah ya. kan ya. Jadi karena dia dulu agamanya kan sama dengan Palbegu namanya. Palbegu itu dia adalah kepercayaan gitu. Kita mah turun. Ada pohon yang besar di sembah. Ada batu nanti besar di sembah. Nah gitu. Oh mau turun Jadi di setelah dulu. ada misionaris Itali masuk ke sana, banyak mereka Kristen kan mereka Bapak. Nah, ada kristenisasi di sana. Karena agama mereka itu tidak ini ya. Jadi memang hari-hari kalau kita di pulau makan daging saja kita di sana itu memang paling banyak itu adalah babi hutan. Nah, jadi Bapak Ibu semua kalau kita pergi ke Pulau Mentawai, kalau kita melihat suku aslinya, suku asli yang berada di Mentawai itu namanya Sikere. Sikere. Lu bisa Sikere. melintas ke situ bisa ke pulaunya nih. Bisa melintas enggak? Itu Nyebrang. Nyebrang. Seberang sana. Bisa. Ke Mentawai. Misalnya Kalau Betawi memang di sini laluannya. oh Iya. bisa daratan itu. Iya. Oh, Ya, jadi kira pulau. Iya. pulau. Enggak, pertanyaan gini, apa tadi waktu saya ngomong panas? Tadinya ngantuk udah, Iya. bukannya nyambung. Oh jadi Itu namanya sedaratan kalau nggak dengan nyambung, ini. Dikira teh Jaga sembung di balik pintu gitu. Iya. Udah nggak nyambung, sok tahu lagi. Jadi gitu. Pak, jangan buat serius Pak. ya, iya. Ini dikira nggak sedaratan dengan ini. Tidak. Dia di lautan lah, di pulau terluar dari sini. Jadi setelah daripada Mentawai ada lagi pulau terluar terkecil. Pulau Namanya Christmas Island. Christmas Island. Pulau Christmas Island itu namanya memang Pulau Natal ya Bu ya. Tapi penduduk yang di sana itu semuanya Muslim. Oh, Tapi dia masuk kawasan daripada Australia. Australia. Nah itu terluar daripada di sini. Bukan masuk Indonesia.
Indonesia. Bukan Ibu. Dia masuknya Australia. Ah. Iya. Wih, mantap. Oke, Bapak Ibu semua, karena sekarang hari Ahad ya atau hari Minggu. Ya udah penuh. Nah, jadi memang seperti hari Sabtu dan hari Minggu ya. Memang kita banyak jogging di sini. Dan juga tadi di Jalan Sudirman kita, kalau seandainya kita keluar dari hotel tadi kan kita belok kanan ya. Ya. Belok kiri tadi kita tidak bisa kita lalui. Kenapa? Kita ada CFD di sini. Car Free Day. Nah, jadi kita laksanakan setiap hari Minggu itu di depan kantor Gubernur Sumatera Barat. Ya. Oke, Bapak dan Ibu semua bisa lihat ya, sebelah kanan di depan kita ini ada Masjid Al-Hakim namanya. Jadi Masjid Al-Hakim ini dibangun oleh seorang saja, Bapak. Jadi seorang saja yang bangun masjid ini, tanahnya dihibahkan oleh Wali Kota Padang. Tapi masjid ini dibangun oleh satu orang saja. Nah, jadi kalau dia tidak mau disebutkan namanya. Nah, jadi satu lagi, dia membangun Masjid Al-Hakim ini, masjid ini tidak menerima sumbangan apapun. Jadi waktu itu, waktu masa pembangunan ini pernah saya tanya dulu sama pekerjanya, kan ada mandornya lah gitu ya, atau manajer site-nya gitu. Saya tanya sama mereka, Pak, kenapa masjid ini dibangun tidak menerima sumbangan dari siapapun? Dia bilang satu aja jawabnya, sebenarnya kami bukan tidak mau menerima, tapi kami tidak tahu duitnya dari mana. Maaf, sebentar berdiri, ini mau lagi Salahnya apa itu? Nggak ada. Cuma ya saja, silakan. Ya. Atau saya bukain aja kacanya. Jangan nak. Nah. Jadi waktu zaman Rasulullah kan pernah terjadi begitu. Ya Pak ya. Zaman Rasulullah waktu itu ada masjidnya cantik. Kalau kita tengok indah besar gitu ya. Satu saja Nabi Muhammad tanya, yang bangun siapa? Kafir Nabi. Runtuhkan katanya gitu. Jadi kalau kafir, makanya tadi itu kita kalau melihatnya berarti tujuannya begitu. Kenapa tidak mau terima sumbangan? Dia bilang, saya bukan tidak mau menerima, tapi duit nanti mereka sumbangkan duitnya dari mana? Naroskeun naon Ibu? Naroskeun naon? Ibu naroskeun naon? Mobil itu halangan. Itu di jadi iya. Cih. Itu tuh halangan itu. Itu tadi Ibu nanya kenal kayak Oh, Maaf saya berdiri. nggak berdiri. sugan Nah, turun ini di dia Bapak ya. gitu. Foto Inilah lu, Masjid Al-Hakim kita. Jadi kalau kemarin yang datang Ibu Bapak, Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini yang memang pemerintah yang bangun. Kalau ini tidak, ini pribadi yang bangun. Wah, turun di dia cina. Jadi kalau kita lalu di sini tadi, kita pun ada counter telur penyu di sini. Beli batu. Nah, kalau mau beli telur penyu ada di sini. Turunnya bentar. Iya. Ada telur penyu ya, orang jual di sini gitu. Ada counternya, bukan handphone saja yang punya counter. Nah, telur penyu pun ada counter pula. Ada di sini ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, tadi Di foto sudah aja. ini ya, Masjid Video. Al-Hakim ya. Jadi kalau kita seandainya berdiri di sini, seandainya sore kemarin kita sampai lebih sore ya, Iya. dari kemarin itu sebenarnya saya mau ngajaknya duduk di sini sebenarnya. Oh, Bisa, iya. bener pisan ya. Tapi gimana lagi? Memang semua Allah yang ini ya, kita boleh punya rencana tapi Di Allah yang tukang menentukan. Nah, jadi kita tidak bisa malam sesat. mau di situ. Kalau kita menghormat sama kita menghormat kepada Allah gitu. Jadi semuanya karena Allah. Memang tujuan Bukan saya karena tuh pengen kita, di situ gitu. Iya. malam deh. Tadi malam mau jalan ke sini, tapi saya lihat yang di atas bus ini matanya macam ikan busuk aja lagi. Di belakangnya Sudah ngantuk semua gitu ya. nggak ngerti Nah, tuh. gimana tuh saya ini? Saya teh pengen di masjid Saya ajak ini. makan aja
Nah, kau hotel aja. Nah, di tengah jalan juga kita makan lagi. Saya tanya lagi dengan tegas, di hotel aja. Padahal mah jalanan Aduh, abah capek teh udah jauh. mikir mau di masjid ini. Oh iya, oke Bapak Ibu semua, jalan yang kita lalui sekarang ini jembatannya adalah jembatan Siti Nurbaya. Sok Ya. foto. Ya, jembatan Siti Nurbaya ini di bawahnya adalah Sungai Batangarau namanya. Ini adalah pelabuhan Kota Padang pertama waktu masa penjajahan Belanda. Gak apa-apa Ibu. Ya, nanti pun kita akan lalui di sini, nanti kita akan berhenti sebentar. Kita nggak boleh turun, kita ambil gambar aja. Ya. Jadi satu lagi, ini jembatan Siti Nurbaya ini dia bertetangga dengan Siti Nurbaud namanya. Bertetangga jauh dengan Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Malaysia. Jadi sebenarnya ya, Siti Nurbaya ini dia bertetangga dengan Siti Nurlebong namanya. Jadi bertetangga jauh dengan Siti Nurhaliza. Siti Nurbaya. Jadi Bapak dan Ibu semua, cerita jembatan Siti Nurbaya dia dibangun di sini dalam cerita karangan buku Bara Rusli ya, yang diterbitkan pada tahun 1950. Dalam cerita atau karangannya adalah kasih Gimana tak Jinu? sampai. Oh, Ya. Sampai Jadi dibangunkan di sini, ini tempat terbunuhnya Siti Nurbaya dulu. Jadi Bapak Ibu semua pada zaman dahulu. Kita cerita kah? ya. Ya. sungainya sungai apa Agak Pak? malas. Pak, sungainya Sungai apa ini sungai? Ini namanya Sungai Batangarau. Batangharau. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu semua, cerita zaman dahulu. Iya. Di bawah kalau jalan ini Siti Nurlebong Pak. Dekat Malaysia itu Siti Nurhaliza. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, cerita tentang kasih tak sampai. Jadi pada zaman dahulu ya. Jadi pada zaman dahulu Video. Siti Nurbaya ini hidup dengan Langsung pencet. ayahnya. Oh, Karena ulah ibu balikin ke dia. sudah Ulah pulang pakai ke kredit. Ramatullah ya. Balikin ke dia fotonya. Jadi pada masa itu ayah Siti Nurbaya ini termasuk Balikan nggak dia? orang yang berjaya. Atau Orang yang Pariman kaya dulu. karena beliau termasuk pedagang ya, gitu ya. Ya pedagang besar juga dulu. Jadi setelah sekian lama waktu, singkat cerita, gitu ya. Kekayaan lama-lama tambah turun dan perdagangannya itu boleh turun sesuai dengan hukum alam ya. Kita sebut dengan hukum alam kenapa? Ah, sungai. Suatu masa ada orangnya, satu orang ada pula masanya. Mantap. Jadi akhirnya Bapak Ibu semua, karena kejayaan daripada orang tua atau ayah Siti Nurbaya ini menurun, sampai pula ayah Siti Nurbaya ini berhutang. Dia berhutang dengan kawannya sendiri yaitu Datuk Maringgi. Gelisah, Ya. Nah, teliren. tapi di dalam perjalanan hidupnya Siti Nurbaya pun ada teman dekatnya atau kita sebut dengan boyfriendnya atau pacar dia ya gitu. Jadi nama pacarnya sendiri adalah Samsul Bahri. Hari. Siapa dia? Yang tadi video sinetron Ayah. Datuk Mari Ayah. bukan sok tahu. Ingat masalah. Itu ditayangkan di TVRI ya? Ya, oke. Jadi kalau di TVRI itu ditayangkan kan bintangnya pertama Haji Hindamsi. Nah, yang laki-lakinya Samsul Bahri itu siapa namanya? Sandi Nayawan. Ya. Ingat lagi. Ya. Yang perempuannya Siti Nurbayanya siapa? Nah, Aduh, harapan dia ada. kalah jengking. Jadi Bapak Ibu semua, setelah kejadian tersebut, karena sudah lamanya ayahnya Siti Nurbaya yang berutang, datanglah Datuk Maringgi ini untuk menagih utang atau meminta utang. Jadi ketika datang sampai ke rumah, ternyata di rumah itu ada Siti Nurbaya. Begitu dia masuk terkejut dia. Cantik sangat, nah itu rancak mana katanya. Ya, itu bahasa Padanya kalau cantik itu Rancak mana? Rancak mana ya? Rancak mana? Rancak mana anak gadis rumah katanya. Jadi bilangnya cantik banget anak gadisnya. Keren. Rancabana jadi. Jadi begitu sampai di rumahnya ayah Siti Nurbaya,
Jadi kalau kita dipindahkan, kalau tamu datang kan dihidangkan minum ya, dihidangkanlah minum, dihidangkanlah kue-kue lah gitu ya. Jadi setelah itu dia tanya, kawan katanya kan, bagaimana hutang engkau dengan saya? Tapi karena ayah Sendurbayadi nggak ada duit, dia minta waktu lagi sekitar 2 atau 3 bulan. Jadi setelah itu pulanglah si Datuk Marigi ini, dan ketika bulan ketiga itu sampai dia datang lagi, jumpa lagi dengan Sendurbaya. Sampai dia bilang, sampai ngomong, bagaimana kawan? Belum lagi kata kita waktu lagi. Saya bisa kasih waktu lagi. Tapi kawan kan tahu dia bilang, karena dia ingin lihat, karena lihat Sendurbaya ya, dilihatnya Sendurbaya pakai 0 kan gitu. Kalau cinta kita itu macam ya. Jadi dia bilang gini, kawan kan tahu kalau saya sekarang sendiri katanya. Nah, jadi saya ketika datang sini terus jantung saya berdetak kuat. Saya lihat kawan punya anak darah ya, anak gadis. Jadi begitu dia bilang, terkejut juga ya Sendurbaya. Kalau seandainya saya bisa berkawin dengan anak kawan ini kan, semuanya bisa saya kita kembangkan katanya usaha kawan kita ini. Tapi bolehkah saya bersanding dengan anak? Sampai berpikir juga ayah Sendurbaya, kalau saya kawinkan dengan anak saya, boleh juga kan? Akhirnya bicaralah ayah Sendurbaya ini ke Sendurbaya bilang, Siti katanya, ini dengan cerita atau macam mana ini? Belakang, ada banjir tuh belakang. Jadi Bapak Ibu, tolong AC-nya jangan ditutup ya. Jadi kalau kita tutup